Iya, pagi hari ini aku bersyukur sekali karena matahari sudah bisa datang gitu kan, nyamperin bumi gitu kan, pagi-pagi udah bikin kita semangat. Hei manusia, pagi-pagi harus udah semangat gitu kan. Saking semangatnya kamu, ini Ebon Dila ini sampai hilang loh barusan. Nggak ada suaramu. Gitu ya. Iya, saking semangatnya. Kenalan mewakili yang namanya matahari karena beberapa hari terakhir ya. Bukan beberapa hari terakhir sih, emang tiap hari gitu kan, pagi-pagi kita datang nyapa teman-teman semuanya yang lagi dengerin kita berdua. Suasana di langit itu kan gelap, mendung gitu kan, seperti pas lagi orang terkena duka gitu kan. Wah, kakiku duka. Luka. Dan akhirnya teman Mahardika, hari ini matahari sampai ke daratan, menghangatkan tanah, menghangatkan tubuh kita, menghangatkan jemuran, menghangatkan segalanya. Wah, kalau punya nasi yang dingin tolong dihangatkan ya. Bisa. Itu dia kan. Nanti ujung-ujungnya jadi cangkar. Daripada pakai rice cooker atau penghangat nasi gitu kan. Iya, nanti Itu biaya mah listrik menghabiskan. berapa coba? Nah, Jadi lebih baik dihangatkan pakai sinar matahari langsung. itu bisa dimasak. Digoreng kriuk-kriuk pas lagi hujan. Itu namanya nasi crispy. Cakaro. Selamat pagi teman Mardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah sok-sokan ke barat-baratan, nasi-nasi crispy, cangkaro. Nah, mungkin ada yang nggak ngerti gitu kan. Kita kan didengar di seluruh Indonesia, se-Asia, sedunia gitu kan. Bahkan kita mungkin lagi didengerin oleh para mereka-mereka yang ada di semesta ini. Bondowoso tahu lah pastinya. Kita fokuskan ke, setidaknya kita kan memperkenalkan apa sih makanan-makanan yang ada di Bondowoso gitu. Itu perasaan bukan hanya makanan Bondowoso ya. Jadi mereka tuh sudah tahu mungkin di tempat lain itu berbeda namanya gitu kan. Kalau di Bondowoso teman Mahardika, jadi kalau ada sisa nasi terus dijemur, dihangatkan ya. Sampai kering itu nasi ya, kalau di Bondowoso namanya cangkaro. Nah, itu dia. Di tempat Anda berada apa namanya? Nasi crispy. Oh, chicken rice. Chicken rice. Itu nasi ayam. Iya, nasi akhirnya. ayam jadinya. Oh enggak, crispy. Iya, crispy Fried rice. rice. Fried. Kita mah menciptakan nama yang nggak pas banget ya. Cangkaro itu udah pas dengan Bondowoso. Ya, itu. Nggak usah diubah-ubah. Itu akronim tuh ya, seperti kayak kacang gitu. Bukan ya? Beda dong, kacang beda lagi. Beda lagi. Ya, pagi hari ini kita berdua di Morning Fresh ya, untuk edisi akhir pekan balik lagi ya. Ada Alan dan juga Dila. Iya, sampai pukul 8 pagi untuk lembar ke-27, satu hari menjelang Kita sudah penutupan bulan penuh kasih sayang gitu. aku jadi sedih. Kenapa? Ulang tahun? Aku nggak ulang tahun, padahal aku lahir tanggal 29 Februari. 29 apa? Gitu kan. Februari. Sini Dila tengok KTP kamu. Serius. Serius, Alan 29 gitu kan. Pas tahun ini kok nggak ada 29 nya, jadinya ya Tuhan, kenapa aku dilahirkan itu di tanggal yang nggak ada gitu kan. Kasihan, kamu pengen kue tar. Sini Dila ceplokin telur aja. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa seperti itu. Ada. Jadi Dila itu ada teman sekelas ya. Sampai sekarang dia tuh selalu heboh, tahu nggak? Ya nggak ngerayain ulang tahun deh tahun ini gitu. Tapi kan enak, umurnya tetap aja, Iya, coba tetap bayangin. aja. Jadi nambahnya pas 4 tahun sekali doang. Iya, kamu sekarang umur berapa? Baru umur 18 tahun. Gitu kan. Jadi selama 4 tahun sekali 4 dia tahun baru sekali nambah. baru nambah. Baru nambah umurnya. Betapa ya. dia sangat awet muda sekali gitu ya. Iya. Umurnya pasti panjang, bayangin coba. Kalau rata-rata orang umur 60 tahun itu pertambahannya setiap tahun itu dikali 4. Itu bukan. Jadi itu 240 tahun dia hidup di dunia gitu kan. kalau nyampe. Nah,
Nyampe lah, hitungan ini kan, hitungan 4 tahun sekali kan. 4 tahun sekali dihitung. Terserah lu deh. Kita pagi-pagi ya udah kalkulator ya. Udah ini Ih, nggak apa-apa bermain dengan kata-kata gitu kan. Iya, pagi-pagi kan teman-teman semuanya kan harus bahagia gitu kan. Salah satu cara dari sekian banyak cara yang tak terhingga, kita harus berpura-pura seperti ini deh, gitu lu kan. ngomong puyeng tau gak kalau kamu siaran dengan kata-kata bijak, Dila jadi puyeng dengernya Lan. Beneran deh. Alang kalau siaran bijak itu luar biasa sekali loh ya. Alang Saking itu luar biasanya nggak ada yang ngerti. Itu yang Dila maksud Alang ya. menjadi seperti malaikat gitu kan, menjadi seperti angel gitu. Ih, ini malaikat ya, ngomongnya nggak seperti itu. Iya, malaikatnya kebablasan. Malaikat jadi setan. maut ya. Dia malaikat maut. Cakep, cantik, apa kabar? Siapa tuh? Mbak Nurul. Hai, baik. Mbak Nurul, selamat Kita baik pagi. pagi hari ini. Ya, Mbak Nurul, tumben pagi-pagi dia sudah ada. emang dia diantara ada dan tiada tah. Iya, Wah, Mbak Nurul tuh jahat ya. biasanya Gila dia jahat ngomong gitu. biasanya ada dan tiada memang. Nah, seperti biasa teman Mardika ya, setiap akhir pekan kita ngobrolin tentang ini ya, wisata lah. Kali ini karena memang saat ini masih berada di musim hujan. Di rumahmu kemarin hujan nggak? Hujan. Tadi malam? Kayaknya sih rata ya. Iya, tadi malam hujan juga. Kemarin-kemarinnya juga hujan ya. Kayaknya rata sih kalau tadi malam ya. Dila juga tanya gitu, di kawasan timur Dila sendiri kan memang udah terkena hujan, di Puncak juga hujan, di sini hujan. Jadi kayaknya rata sih, di Maesan juga hujan. Pas Alan kemarin tanya, Alan, rumahmu hujan? Enggak, di rumah nggak hujan. Ya iyalah, ada gentengnya. Coba dibuka Keren kan gentengnya. coba ya? Alan nggak perlu datang ke pawang hujan. Coba dibuka gentengnya. Atap rumahmu tuh dibuka. Nah, tanyanya kan, di rumahmu hujan? Enggak hujan gitu kan. Ya betul nggak sih? Alan jawab gitu. Kawasan kamu hujan nggak? Hujan? Di rumahmu? Enggak. Jadi salah pertanyaan kalau sama Alan ya. Itulah kenapa kita jangan sok serius gitu kalau berbicara dengan Alan. Udah dibawa santai aja. Kalau serius kita sendiri yang puyeng gitu kan ya menanggapinya. Sakti dong di antara ada dan nggak ada. Wah, tadi malam petir. Oh, di daerah Mana ya? Wonosari petir. Iya sama lah. Di Tapen juga. Tapen itu dekatnya mana sih? Wonosari itu deketnya Tapen. Hah? Jadi Wonosari ngikutin Tapen ya Mbak Nurul ya. Oh, Alam tahu Tapen itu adalah ada salah satu tempat wisata yang unik ya. Itu apaan sih namanya? WBL. Oh, Kamu mau ke sana? ini World Basketball Liga ya. WBL. WBL mentang-mentang. Lu mah sok-sok kebaratan ya dari tadi, nasi crispy lah. Masa kebaratan dari tadi, kita masih ketimuran, Pak. Hah? WBL yang dimaksud bukan yang basket itu, Pak. Oh, bukan. Basket. Enggak. Alan pikir Wisata Liga Basket Dunia gitu. Bukit Wah, Lim. kan nggak tahu orang aja nggak tahu. Pagi hari ini teman-teman ya, mungkin mau ada yang ke tempat wisata boleh lah, di Bondowoso itu banyak. Banyak. Ada WBL gitu kan, wisata Bukit Lui. Itu dari bahasa Jawa kayaknya ya. Dila belum cross check. Lui itu kalau nggak salah lapar ya. Luwe. Kan Kalau Lui orang- itu pakai i loh soalnya. Hah? Jadi ditulisannya tuh pakai i bukan pakai e. Oh. Kan kalau luwe, kalau lapar ya luwe pakai e kan. Ya, terus kalau yang ngomong orang Madura seperti Alan, Lui. Lue gitu ya. Lue. Oh. Oh, Tapen itu rumahnya Siti Badriah katanya. Empok Siti itu ada iklannya loh udah. Kamu Iya. punya iklan sekarang? Ada. Apaan? Empok Siti itu dibikinin iklan tuh sama Bu Dewi. Ada enggak? Kenapa harus Siti? Alan belum dengar iklannya ya. Mungkin nanti lah bisa dengar. Nah teman Mardika ya, karena memang belakangan ini curah hujan cukup tinggi bahkan di Bondowoso ya.
hampir tiap hari itu hujan, meskipun kadang pagi hari itu matahari datang ya, ketuk-ketuk pintu kamar Alan gitu kan, tok tok tok, bangun udah pagi. Itu bini kamu. Bukan matahari. Jahat. Bininya dia anggap matahari. Oh, menghangatkan. Kamu jangan buka inilah. Oh, menghangatkan. Buka-buka jahitan pagi-pagi gitu kan. Jadi membawa kehangatan. Nanti disensor. Tit, gitu. Buka-buka jahitan. Dia sok-sokan, belum nikah, belum punya anak gitu ya. Tenang, anak Alan 2, pengennya 12 gitu kan. Ya udah produksi aja. Kalau satu cukup 3 orang gimana coba? Bininya dengerin gak? Satu cukup 3 orang. Wah, yang lain harus ada sunnah yang harus dilanjutkan dong. Kuat kok, satu orang itu menghasilkan 12. Terbukti Gen Halilintar kuat kok. Itu kan gak kasihan sama istrinya. Gak salah, bilang aja. Lucu ya mau. Syuna. Soal pakai kata itu Syuna. gak kasihan sama istrinya, bayangin coba. Alan mah pria penyayang, suka kasihan gitu kan. Jadi beban berat itu harus dibagi-bagi rata gitu. Percaya nggak? Iya kan, ringan sama dipikul, jinjing sama apaan sih? Salah ya? Berat sama dipikul, ringan itu sama dijinjing gitulah. Itu suka-suka kamu sama bini kamu. Ya. Lu mau Syuna? Lu mau enggak itu terserah. Kalau memang istri kamu masih mampu 12, lu mau bilang apa? Jangan pura-pura gak mampu aja gitu kan. Kayaknya istri kamu lebih pintar dari kamu. Nah, ngomong kembali lagi ya sama obrolan kita tentang curah hujan yang memang tinggi. Bukan berarti ini menghentikan keinginan kita untuk bisa traveling ya, karena memang Alan sendiri udah mulai bosan sih sebenarnya di rumah, terus mau keluar musim hujan. Tapi ya kalau emang pengen memaksa keluar rumah, cari tempat wisata untuk jalan-jalan, boleh lah, nggak masalah, nggak ada larangan sih, selama ini ya mengikuti protokol kesehatan sih yang penting. Namun ada persiapan yang harus dilakukan sih ketika kita pengen traveling pas lagi musim hujan seperti saat ini. Iya, apa saja yang perlu diperhatikan. Tapi memang ini ya, Bondowoso ini padahal bukan kota hujan ya, tapi kita tiap hari. Kota hujan itu di Bogor apa Bandung ya? Ayo di mana? Ayo di mana? Oh, hutan hujan ada di Indonesia. Kalau kota hujan di mana sih? Ayo, di mana? Kamu aja nggak tahu, apalagi Alan gitu kan. Alan cuma yang ada di Tempurung aja, nggak kemana-mana ya, nggak tahu lah. Kamu tahu nggak? Dila lagi perhatian sama pelantikan anaknya Bapak Presiden. Wah, kenapa memangnya? Enggak, menantunya cantik. Anaknya presiden dilantik. Iya, kemana? Itu dilantik jadi apa sih? Hah? Dilantik jadi apa sih? Jadi wali kota deh kayaknya. Bentar, Dila baca lagi. Alan itu ya, padahal ya, Alan itu kan sudah ini kan sudah jadi wali murid ya. Tapi herannya nggak pernah dilantik-lantik coba. Ya. Wali kota dilantik, wali murid mah nggak dilantik, coba gimana? Harusnya wali murid itu juga dilantik. Gitu. Dilantik Pak. Iya. Kan kamu selalu tanda tangan. Nggak pernah. Wali murid macam. Kan sudah ada mamahnya di rumah yang untuk tanda tangan segala urusan gitu kan. Iya kan, kalau pria hanya menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan, mereka yang melaksanakan. Dia kayaknya gitu pikirannya kan. cuma masalah sunnah. Tanda tangan enggak. Ini sunnah juga yang harus dibawa gitu kan pas lagi liburan. Kita mau liburan kemana sih hari ini? Oh, mungkin ke tempat ke pantai Kak, atau mungkin ke perbukitan, atau mungkin ke tempat-tempat wisata lain lah ya. Yang harus dipersiapkan ya tips agar kita tetap aman ketika traveling di musim hujan. Yang pasti pertama, kalau kita nggak punya mobil, siapkan jas hujan. Iya. Kalau nggak punya mobil, siapkan jas hujan gitu kan. Iya, kalau punya mobil kita harus siapkan payung. Payung, kalau keluar dari mobil ya tetap kehujanan kan? Nah, itu dia. Kalau punya dua-duanya, siapkan mobil dan juga sepeda motor, jas hujan dan juga payung.
Ya, kalau punya dua-duanya. Iya. Ribet ya Pak ya. Siapa tahu kan mungkin mau ke off-road ke gunung Iya, gitu kan, mau jadi- nge-trail gitu kan. Jadi bawa mobil, Motornya ditaruh motornya naik mobil, naik mobil, bawa Orangnya- jas hujan. orangnya naik motornya, Nah, itu dia. disusun. Kamu sering nggak pernah lihat seperti itu? Alan mah sering gitu kan, motor, naik mobil, terus di atas ada orangnya. Mereka ditanya, Pak, mau kemana Pak? Kita mau trekking nih, mau off-road gitu kan, mau nge-trail. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi siapkan aja jas hujan dan payung gitu kan. Boleh Ya. keduanya nggak masalah, boleh salah satunya, sesuaikan dengan kendaraannya aja sih. Mau hujan-hujanan terserah. Boleh, nggak masalah. Ini hanya untuk menjaga diri kita agar kita terlindungi dari hujan ya. Tapi kalau Ya. senang hujan-hujanan, is okay lah. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk konsumsi vitamin dan bawa obat ringan. Ya, jadi obat ringan Jangan itu bawa seperti- obat berat ya. Kalau bawa obat berat Kayaknya berarti semuanya obat itu ringan deh. Kan Nah, itu cuma dia. 1 biji. kalau berat berarti dia distributor obat dong. Iya, berarti Bawa sales. sekarung. Berarti iya dia sales dong ya, sales obat ya kan. Ya itu Sambil dia. nyambi jualan dia. Jualan di tempat wisata. Idemu luar biasa serius. Alan mungkin coba ya buka apotek keliling ya. Oh, Belum ada kan? belum ada. Belum ada kan apotek keliling. Wah, ini jadi ide yang brilian ya. Tapi kayaknya Dila duluan deh. gitu ya. Modal sudah ada. Alan modal nggak ada, cuma modal ngomong doang. Buka apotek Dila keliling. modal uang sudah ada, modal ngoceh udah pinter. Mentang-mentang kemarin baru gajian, modal uang udah ada katanya dia. Oh dia nggak gali lubang tutup lubang ya, nggak kayak lagunya Haji Bang Roma Irama. Gali lubang tutup lubang. Dila itu menggali dompet orang sekarang kerjaannya. Hah? Untuk menutup dompet Dila. Jadi kerjaan Dila seperti itu. Nah teman-teman ya, penting kenapa kita harus konsumsi vitamin, karena pertahanan utama dari cuaca buruk itu daya tahan tubuh kita harus fit ya, harus kuat ya. Oleh karenanya biasakan untuk mengkonsumsi vitamin dan makanan penambah imun Iya, sebelum kita bepergian. Misalkan hari ini kita mau traveling ya, mau ke tempat wisata. Jadi ya sebelum berangkat minum multivitamin lah, banyak ya dijual di tempat-tempat bebas kan, dengan mudah bisa kita dapatkan. Terutama vitamin C yang memang menjaga daya imun gitu. ada yang bilang gitu, nggak usah minum vitamin, makan aja yang banyak itu Nggak sudah masalah. cukup gitu. Nggak masalah. Tapi kalau memang teman Mahardika ini ya aktivitasnya terlalu padat gitu, minum vitamin itu tetap disarankan oleh ahli medis. Artinya tidak hanya dibutuhkan untuk kita ngetrip ya, tapi keseharian aktivitas kita juga butuh tambahan vitamin, apalagi di musim hujan. Tapi gitu. saat kita lagi nge-trip itu kan kayaknya kita diforsir banget gitu untuk energi tubuh kita. Jadi minum vitamin itu tetap penting tuh Mama Dika, walaupun tuh Mama Dika makanannya udah menganggap makan banyak itu udah. Iya, makan banyak memang udah cukup. Ya nggak apa-apa ditambah dengan Asalkan vitamin. makanannya sehat gitu kan. Kalau makanannya cuma ceplok telur sama mie instan saat di gunung gitu kan, nge-tripnya mungkin. Itu bahaya ya. Jadi pilih sayuran aja sih. Sayuran kan dianjurkan, buah-buahan dianjurkan gitu. Bawa aja wortel. Wortel, Iya. kamu jadi rabbit. Dila suka wortel mentah. Oh. Kalau perempuan nggak masalah sih makan wortel. Tapi kalau laki-laki itu berbahaya. Bahayanya di mana? Kamu playboy ya? Dila mikir dulu. Playboy-nya tuh di mana? Kamu nggak ngerti? Hah? Itu si rabbit simbol logo apa sih? Oh Si iya. kelinci? Oh iya. Iya, identik lah Iya, ya. identik. Yang suka makan wortel itu Harusnya kan ini ya, lambangnya itu kan buaya. Tapi kelinci kok dibawa-bawa juga ya? iya ya, playboy itu kalau di Indonesia terkenalnya buaya Buaya darat darat. gitu Seharusnya kan. simbolnya itu lambangnya buaya. Tapi
Kasihan si kelinci padahal lucu loh. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan hangat. Betul. Iya. Jadi kalau memang ada di pegunungan nih, terutama teman Mahadika memang harus selalu. Tapi nggak siap hanya api di unggun. gunung sih, tapi juga di pantai juga gitu. Gimana coba kalau di pantai pas musim hujan, dingin nggak sih? Dingin. Dingin. Nggak dingin pun ya ada angin. Angin gitu yang bikin ini kan? Jadi ya udah selalu sedia api unggun gitu. Iya nggak harus api unggun sih. Kalau misalkan memang Di nggak depan bisa kompor. gitu kan. Sekarang udah banyak kan kompor portable yang bisa dibawa gitu kan. Harganya lebih murah-murah, seru. 10.000 juga sudah dapat. Lebih seru dong pakai api unggun. Musim hujan, coba bayangin kamu mau bikin api unggun di mana, di luar, pas tiba-tiba hujan. Itu kamu sakti mandraguna Ya enggak, kasih lah. atau hujannya cuman permisi. Bang Api permisi ya, aku mau hujan. Ya udah, tapi aku jangan dihujanin gitu kan. Gak apa kan keren. Hah? Kan mereka ini saling bener. mereka kan saling menghargai berarti kan hujan sama api kan. Oh, padahal api dan hujan itu nggak pernah menyatu deh. Iya, mereka selalu bertengkar gitu. Iya, saling mengalahkan lah ya. Ya. Kalau ada api pasti ada pemadam kebakaran gitu kan. Ya udah bikin atap aja. Kalau ada air pasti ada api untuk bikin kopi pagi-pagi. Wah, Alan seperti berpuisi pagi hari ini. Gila tapi kok geli ya dengan Gila tuh nggak bisa, paling nggak bisa denger Alan berbicara sok bijak, sok puisi gitu ya, geli. Kamu nggak tahu sih ya, kalau Alan bikin iklan itu suaranya seperti itu. Jika Anda tidak ingin mengambil resiko cuaca yang kurang bersahabat, maka memilih tempat wisata indoor bisa jadi pilihan. Hampir 3 tuh Mas Alan, doyan banget. Kalau makan mah 3 kali nambah gitu kan. Hampir 3. Hampir 3. Iya. Iya. Oh iya, itu kayaknya bukan masalah makanan. Makan, kita ngobrolin makanan dari tadi, coba bayangin. Itu ngebahas masalah sunnah tuh. Makan, kita ngobrolin makanan kan, konsumsi makanan hangat pas di tempat wisata gitu loh. Dia mungkin komen untuk yang masalah sunnah kan. Oh gitu ya. Oh, hampir 3. Itu doa apa gimana sih? Kan doa udah Oh kenyataan. gitu. Lu masuk udah heran gua. Itu Mardika ya. Untuk selanjutnya tips yang harus diperhatikan juga, kalau misalkan terpaksa nih ya, kita nggak nemu tempat untuk wisata outdoor, lebih baik cari wisata yang bisa nggak kehujanan, wisata indoor. Di Bondowoso di mana sih ada wisata indoor? Di Bondowoso? Ya nggak ada ya. Semuanya kan di alam terbuka kan, nggak ada yang wisata di dalam ruangan. Ada nggak sih? Ini mungkin, ayo kamu buka gitu kan. Kamu kan udah mau buka ini kan, apotik keliling. Kalau Alan buka wisata indoor aja sih. Gimana sepakat kan? Kamu kelilingnya di dalam indoor aja, jualan obat. Apotik keliling. Bagi yang pusing 7 keliling. Masalahnya kapan kamu buatnya? Daripada nungguin kamu, Dila mending keliling sendiri. Ntar kalau Alan udah jadi ya Orang minimal terkaya. bupati di Bondowoso ya. Ya udah, Dila keliling aja dulu. Dila udah bejibun, lu masih mau jadi bupati. Periode inilah Alan juga mau mendaftarkan diri menjadi bupati. Ada partai yang mau dukung? Independen. Jalur independen gitu kan. Bisa lah tanpa dukungan partai. Masalahnya yang independen selama ini nggak bisa. Alan menjadi orang yang pertama. Dan yang terakhir nih, sebelum kita pamit, kita udah di menit ke-49 ya. Yang terakhir, pastikan terlebih dahulu sebelum kita berangkat, ketika kita ingin wisata di musim hujan, untuk memantau ramalan cuaca. Alan gini loh, Alan kemarin dengerin itu kan, itu hari Jumat Dinamika Jawa Timur ya? Iya. Perspektif. Alan sempat tanya, tapi nggak dibaca, nggak dijawab juga.
Kan kita sebagai orang awam gitu kan, Hmm. pura-pura tanya gitu kan, bapak-bapak narasumber pernah nggak kerjasama dengan para ahli, dalam kurung ahli hujan, pawang gitu. Nggak dijawab, nggak dibalas itu. Pertanyaanmu mungkin kurang bermutu. Bukan masalah kurang bermutunya atau tidak, tapi mengungkapkan pada sisi yang berbeda gitu kan. Terkadang para ahli meteorologi dan geofisika gitu kan, diam-diam mereka juga kerjasama dengan mereka gitu kan, pawang hujan. Siapa Pawang, tahu kamu gitu. tahu nggak sih pekerjaan BMKG sama pawang hujan? BMKG itu meramalkan. Ya Pawang kan? hujan Pawang hujan tuh menghentikan. kan kerjasama yang epik akhirnya. Coba diprediksi di sana hujan, kalau hujan di situ bisa menimbulkan musibah, bencana, banjir, longsor. Datanglah si pawang hujan, hujan berhenti ya, jangan hujan di situ, hujannya di BMKG aja gitu kan nggak jadi longsor, BMKG yang kebanjiran. Oke, kamu kapan jadi pawang hujan? Nggak jadi, nggak mau. Alang nggak usah Kan jadi. keren Lan. Jadi kamu lihat prediksi cuaca, terus kamu jadi pawang hujannya. Alang nggak jadi pawang hujan udah bisa memantau ramalan cuaca. Keren nggak? Hebat, luar biasa. Ya iyalah ada BMKG. Hah? Gunakan HP lah, nggak usah harus jadi orang BMKG gitu kan. Ya ada BMKG yang ini kasih informasi kan. Kalau sekarang hujan, kamu pikir itu informasi dari mana? Alang pikir dari Google. Google dapat mana? Iya, itu dia juga ya. Alang kalau pagi-pagi tuh dapat notifikasi cuaca biasanya. Emang lu pikir? Pagi hari ini cerah, siang hari nanti redup, sore nanti hujan. Jadi bersiap payung Berawan. hujan. Cerah. Alan suka dengerin itu informasi cuaca ya, sama pakai speaker di loudspeaker gitu kan. Itu rasanya seperti Alan naik kereta gitu kan. Serius, karena merindukan kereta, kemana-mana kan suka naik kereta gitu kan. Tapi karena Itu pandemi kan COVID-19 akhirnya nggak naik kereta. itu kan suaranya Mbak Google kan. Yang sempat trending kemarin ya, iya. Ya ternyata berjilbab ya. Belok kanan. Cobalah kamu praktekkan. Enggak, itu yang terkenal, yang viral kemarin itu bukan Mbak Google-nya. Oh, Dia itu kayak mencontohkan. iya Cover dia. ya. Jadi dia bukan Mbak Google, jadi dia menirukan. Bukan. Jadi dia meniru, tapi anehnya itu memang sama gitu. Dia menirukan. Mirip ya. Mirip. Hebat itu ya, manusia bisa bikin suara yang mirip gitu kan. Ciptaan Tuhan Luar dong. biasa sekali gitu kan. Apa sih Wah. yang enggak untuk Tuhan ya? Oh gitu ya. Sudahlah, selesai. Iya. Nggak usah tolak-tolak, nggak ada siapa-siapa. Tenang, kalau ada siapa-siapa di belakang aku bilang, ada belakang tuh siapa gitu kan. Barusan ada bayangan, makanya Dilan. Bayangan mah orang lewat, pagi-pagi matahari bersinar, Iya. kamu pikir Ternyata orang lewat, tapi pikiran Dilan negatif. pagi hari ini akhir pekan, hari Soalnya Sabtu kalau siaran gitu sama kan. Alan itu, teman-teman Alan itu berkeliaran di mana-mana gitu. Iya betul, ada cicak gitu kan, ada semut, ada kodok, ada jangkrik gitu kan, ada kecoa lewat gitu kan. Permisi bang, oke lah boleh lewat. Kayaknya bukan itu temannya kamu. Itu kan teman kita juga, Kamu pikir sesama makhluk Tuhan. kamu pikir kecoa itu bisa bikin bayangan di atas gitu? Bisa, Gede gitu. bisa. Kalau dipantulkan ke kaca di depan, Masalahnya coba nggak ada, Pak. itu ada kaca itu. Itu nggak ada kecoanya. Kamu aja sih terlalu netting pagi-pagi ya. Harusnya akhir pekan ini dibawa senang-senang, dibawa hiburan. Kita baca iklan nggak sih? Kita udah mau pamit loh, nggak tahu. Yang mana? Adlibnya yang mana? Hah? Oke, kita balik lagi ya bentar lagi dengan Adlib sama Dika. Jadi Oke. pastikan tetap di Morning Mahardika FM Morning Fresh.